akan sampai kepada tujuan tersebut. Sama halnya seperti gini, sama halnya seperti antara misalkan jarak dari Tasik ke Jakarta. Kalau sekarang kan udah ada Google Map ya, sudah apa namanya, sudah canggih zaman sekarang. Jadi ketika kita mau melihat jarak dari Tasikmalaya pengen menuju ke Jakarta itu mau nyampenya mau berapa jam. Contoh misalkan estimasinya itu dalam waktu 7 sampai 8 jam. Mungkin estimasinya 7 sampai 8 jam, tapi itu tergantung kita sampainya bisa dengan 7 sampai 8 jam, bisa juga bisa lebih dari 8 jam, bisa kurang dari 8 jam, tergantung target kita. Nah, begitupun juga dengan bisnis ini gitu. Meskipun di PT BES ini, di BES Corporation ini, kita sudah ada estimasi dari perusahaan dengan kita melakukan duplikasi 2, dengan kita mendaftarkan 2 orang di bulan pertama kita join, terus di bulan selanjutnya kita mendaftarkan apa yang 2 orang ini masing-masing mendaftarkan 2 lagi. Dengan cukup melakukan duplikasi 2, itu dalam jangka waktu 12 bulan ataupun 1 tahun sudah tembus 1,67 miliar. Cuman itu bisa lebih cepat ataupun lebih lamanya untuk pencapaian kita tergantung kita yang mengendarainya seperti apa. Makanya itu saya ada apa namanya mau edukasi tentang pemahaman gimana sih, karena dengan 3 poin tersebut saya ada beberapa poin, ya mungkin ada 3 poin yang akan saya sampaikan. Gimana sih supaya kita bisa cepat sukses di bisnis ini? Gimana sih supaya kita bisa cepat sampai dengan apa yang kita tujuan kita di bisnis ini? Karena di bisnis ini sekalipun estimasi dari perusahaan 12 bulan ataupun 1 tahun bisa tercapai 1,67 miliar dan itu pun juga bisa lebih dari 1 tahun, bisa kurang dari 1 tahun, tergantung dari kita. Ketika Bapak Ibu semua ataupun sahabat semua yang hadir di Zoom malam hari ini, ketika paham dengan yang 3 poin tersebut, insya Allah ini akan menjadikan gebrakan baru, gebrakan yang sangat luar biasa dan mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Nah, jadi yang poin yang pertama, ketika kita pengen menetapkan target, ketika kita pengen menetapkan tujuan kita di bisnis ini, yang pertama kita benar-benar harus, poin yang pertama itu adalah bahan bakar. Untuk yang sudah menyediakan catatannya silakan bisa dicatat juga ya, karena nanti yang namanya manusia kan kadang ada lupanya juga. Nah, kalau itu bisa dicatat juga. Kita lanjut ya. Jadi yang poin yang pertama itu adalah bahan bakar. Terus poin yang kedua adalah kendaraan yang tepat. Terus yang ketiga, pengendaranya. Jadi kita harus benar-benar bisa memahami ataupun menguasai 3 poin tersebut yang barusan saya jelaskan. Yang pertama, bahan bakarnya. Terus yang kedua, kita harus benar-benar berada di kendaraan yang tepat. Dan yang ketiga, kita harus menjadikan pengendara yang tepat juga. Nah, maksudnya poin yang pertama, maksud dengan poin yang pertama yang dimaksud dengan bahan bakar itu apa? Nah, bahan bakar di sini itu adalah impian. Coba deh Bapak Ibu, sahabat semua, kawan-kawan semua, coba bayangkan ketika kita mau bepergian ke salah satu kota ataupun ke salah satu tujuan, sekalipun pengendaraannya sangat luar biasa, sekalipun apa namanya kendaraannya bagus, kebayang nggak kalau misalkan nggak ada bahan bakarnya, kira-kira sampai nggak ke tujuan? Nggak akan sampai. Karena kenapa? Karena sebagus apapun kendaraannya, sepintar apapun pengendaranya, kalau misalkan nggak ada bahan bakar ya nggak bakalan sampai ke tujuan tersebut. Nah, begitupun juga dengan bisnis ini. Nah, di bisnis ini bahan bakarnya apa? Bahan bakar di bisnis ini itu yang pertama adalah impian. Karena kenapa? Seperti yang tadi, kalau misalkan suatu kendaraan pengen menuju ke suatu tujuan, nggak ada bensin, nggak ada bahan bakarnya, nggak akan sampai. Nah, begitu pun juga dengan bisnis ini. Ketika kita bergabung dengan bisnis ini, dengan BES Corporation ini, tapi kita nggak punya impian ataupun tujuan, ya kita nggak akan sukses. Makanya itu begitu pentingnya sebuah impian. Ketika kita pengen cepat berkembang di bisnis ini, yang paling penting itu adalah impian kita. Impian kita bergabung dengan bisnis ini untuk apa? Tujuan kita untuk apa? Dan alasannya kenapa kita pengen mewujudkan. Makanya saya selalu mengingatkan ke semuanya, khususnya kalau misalkan mitra-mitra saya selalu mengingatkan pengen sukses di bisnis ini, maka tetapkanlah target dan tujuan. Terus yang kedua, alasannya kenapa kita pengen mewujudkannya. Ketika target dan tujuannya udah jelas dan alasannya udah jelas, insya Allah, maka sukses pasti milik Bapak Ibu, sahabat semua yang benar-benar memperjuangkannya. Makanya itu begitu pentingnya sebuah impian. Terus yang kedua,
Yang kedua itu adalah ilmu. Bahan bakar di kehidupan kita di bisnis ini, yang pertama itu adalah impian, terus yang kedua adalah ilmu. Karena banyak sekali mitra ataupun tim ya dari tim kita, bahkan dari tim yang lain juga yang sharing ke saya, "Mas, kenapa sih saya tuh perkembangannya kok gini-gini amat? Kok perkembangannya kayak gini nggak sesuai yang saya harapkan? Kok kenapa saya nggak tercapai ke tujuan saya? Kenapa sih keinginan saya itu seperti ini tapi tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan?" Ya karena itu, karena kita wajib upgrade-nya ilmu gitu. Karena kalau misalkan kita tanpa ilmu, ya gimana kita mau bisa melakukan gitu. Makanya itu begitu pentingnya ilmu. Karena kalau misalkan kita nggak upgrade ilmu, sulit juga untuk kita melangkah. Karena saya juga bisa seperti ini ya karena dari belajar. Makanya saya selalu mengingatkan ke semuanya, paling penting kita selalu belajar, 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 dan belajar. Insya Allah kalau misalkan kita selalu belajar, kita selalu jangan pernah berpuas diri. Kalau saya selalu mengatakan seperti kayak gini, lebih baik daripada kita menjadi mangga yang sudah matang, yang namanya mangga yang udah matang, udah pasti tinggal nunggu kejatuhan. Begitupun juga kita, kalau misalkan kita menganggap bahwa kita ini udah menjadi mangga yang matang, tinggal nunggu kita kejatuhan. Tapi kita harus menjadikan mangga muda yang selalu merasa muda, ketika nanti sudah bisa memataskan diri, insya Allah kita selalu mau mengosongkan gelas kita selalu mau upgrade ilmu kita selalu mau belajar sekalipun wadah kita udah besar, sekalipun pengalaman kita udah banyak, kepandaian kita ataupun udah paham tentang bisnis multi level, bahkan saya udah menjalankan bisnis multi level udah beberapa kali, tapi sayangnya belum sukses-sukses gitu. Nah itu, tapi kenapa kita harus selalu upgrade ilmu supaya kita itu benar-benar bisa memantaskan diri di bisnis ini gitu. Karena insya Allah dengan kita selalu upgrade ilmu, selalu kita belajar, sekalipun wadah kita udah besar dan kita belajar dari wadah yang terkecil, ketika kita mau belajar dari beliau, wadah kita yang udah besar, jadi nanti pemahaman kita ataupun pemahaman yang akan kita kuasai itu semakin besar lagi. Jangan sampai kita mau berpuas diri gitu dengan apa yang sudah kita dapatkan. Mau itu dari kepandaian kita lah, pemahaman, bonus, reward, dan lain sebagainya. Karena di bisnis ini kita sekalipun kita udah bonusnya udah besar, rewardnya udah punya, udah tembus motor, mobil. Kalau misalkan kita enggak mau upgrade ilmu, kalau misalkan kita selalu menganggap bahwa diri kita ini adalah mangga yang matang, tinggal nunggu kejatuhan saja. Tapi kalau misalkan kita selalu menganggap bahwa kita ini adalah mangga muda yang selalu merasa muda, ketika nanti kita udah matang, kita bisa memantaskan diri, maka insya Allah kita selalu belajar dan terus belajar. Karena yang saya pahamin, di kehidupan ini ya seperti dari pertama kita lahir sampai kita meninggal dunia, ya kita itu adalah proses belajar mengajar. Hal yang saya pahami gitu, di tentang kehidupan ini, kita adalah lagi di dalam proses antara dari pertama kita lahir sampai kita meninggal, ya kita lagi dalam proses belajar mengajar yang nantinya kita akan dihisab. Nah kadang banyak kan di luaran sana juga kadang terjerumus ke hal-hal yang negatif, kadang banyak kejahatan-kejahatan lah, banyak kayak gitu yang tidak sesuai yang kita harapkan lah. Ya karena kenapa? Ya karena dari apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, dan tergantung dari lingkungan itu yang akan bisa mempengaruhi kita. Misalkan kita selalu melihat hal-hal yang negatif lah, kita selalu mendengarkan hal-hal yang negatif lah, dan kita juga berada di lingkungan yang kurang tepat lah, yang nanti lama-kelamaan akan masuk ke alam bawah sadar kita, yang nanti akan menjadikan suatu tindakan yang nantinya kita akan menjadikan seperti itu juga. Daripada kita melihat hal-hal yang negatif, daripada kita mendengarkan hal-hal yang negatif dan kita mengikuti lingkungan yang negatif, lebih baik kita melihat hal-hal yang positif. Lebih baik kita mendengarkan hal-hal yang positif yang dimana itu akan menjadikan suatu pengembangan diri kita untuk menuju kesuksesan pada masa depan kita. Karena kita sadar gitu, yang namanya kehidupan tetap
sekalipun uang tidak menjamin untuk sekalipun yang namanya kebahagiaan itu tidak sepenuhnya memerlukan uang, tapi segalanya butuh uang. Kemana-mana kita butuh uang. Nah, di bisnis ini kita udah disediakan. Makanya itu kita harus selalu upgrade ilmu. Jangan pernah merasa kayak gini kok saya itu selalu ngerasa mentok kok gini-gini aja. Kok poinnya segini-gini terus. Kok kenapa sih tidak sesuai yang saya harapkan? Ya karena itu, ya karena berarti kita harus upgrade ilmu. Kita harus mau belajar. Maka insya Allah dengan kita mau upgrade ilmu, dengan kita mau belajar. Karena gini, pada dasarnya kenapa sih kita rezeki kita mentok-mentok? Kenapa perkembangan kita masih gitu-gitu aja? Kenapa keinginan kita tidak sesuai yang kita harapkan? Kenapa hasil kita tidak sesuai yang kita harapkan? Karena kenapa? Pada dasarnya karena ilmu kita ya gitu-gitu aja. Kita nggak pernah belajar, kita nggak pernah upgrade ilmu. Terus action kita ya gitu-gitu aja. Udah tahu hasilnya seperti itu, kita terus-terusan melakukan seperti itu juga tanpa ada evaluasi, tanpa ada upgrade. Actionnya masih gitu-gitu aja, makanya wajar hasilnya juga gitu-gitu aja. Terus yang ketiga, kenapa kita selalu mentok dalam suatu hal? Ya karena kita kurangnya sedekah. Kalau misalkan kita selalu upgrade ilmu, action kita selalu di-upgrade, ilmu kita selalu di-upgrade, kita selalu rajin sedekah, insya Allah semuanya juga pasti mudah dan bakal sesuai yang kita harapkan. Nah, itu poin yang pertama, bahan bakar di bisnis ini. Yang pertama itu kita harus mempunyai impian, terus yang kedua kita harus mempunyai ilmunya juga. Karena impian tanpa ilmu ya gimana mau sampai, kita harus sesuai juga gitu antara impian kita dan ilmu ataupun pemahaman di bisnis ini. Terus yang kedua, poin yang kedua, yang tadi kan yang pertama bahan bakar ya, yang kedua itu adalah kendaraan. Nah, maksud kendaraan di sini itu kita udah berada di kendaraan yang tepat, yang dimana PTBS ini sangat luar biasa gitu. Sudah memberikan reward udah ribuan orang yang sudah mendapatkan reward, udah ribuan orang yang terbebas hutang dan riba. Kita sudah berada di peluang yang tepat, kita sudah berada di perusahaan yang sangat luar biasa. Apalagi di sini kita legalitasnya sudah terjamin, kita sudah benar-benar aman gitu, perusahaan kita udah benar-benar legal. Banyak di luaran sana perusahaan-perusahaan di luaran sana yang yang menggambarkan seperti ini juga, tapi 1 tahun 2 tahun sudah nggak ada, baru 1 tahun udah nggak ada. Tapi PTBS ini udah udah 3 tahun menuju ke 4 tahun sekarang ini sangat luar biasa. Bahkan PTBS ini kita kan perusahaan-perusahaan PTBS ini sudah mudah mendapatkan penghargaan yang sangat luar biasa, dari mulai segi produknya, dari mulai perkembangan mitranya, percepatannya udah kita dapatkan, udah banyak penghargaan yang didapatkan sama PTBS. Jadi kita tuh udah benar-benar aman gitu. Kita udah benar-benar berada di peluang yang sangat luar biasa. Dan kenapa seperti kenapa sih saya selalu semangat menjalankan bisnis ini, saya selalu antusias, saya selalu yakin menjalankan bisnis ini. Kenapa? Karena kenapa? Yang pertama karena potensinya sangat luar biasa. Potensinya sangat luar biasa, apalagi kan sekarang bonus pasangan aja ditingkatkan ya, yang tadinya 50.000 sekarang menjadi 100.000 per pasangan. Itu sangat luar biasa. Pak Haji Febrian ini udah memberikan kemudahan yang sangat luar biasa terhadap kita gitu. Nah, kenapa sih alasan saya begitu semangat menjalankan bisnis ini? Coba deh Bapak Ibu semua, sahabat semua, kawan-kawan semua, kalau misalkan kita bikin bikin pemahaman ataupun studi banding sama di luaran sana. Contoh lah, kalau misalkan kita kerja di luaran sana, kita digaji misalkan saya kerja di luaran sana, saya digaji 10 juta per bulan. Kalau misalkan kita bisa mendapatkan gaji 10 juta per bulan, itu kira-kira cukup apa cukup? Coba saya mau dengar. Kalau misalkan Bapak Ibu semua, sahabat semua, kalau misalkan digaji 10 juta per bulan, kira-kira mau apa mau? Silakan komen di ini ya, di chat ya. Kalau misalkan digaji 10 juta per bulan, kira-kira mau apa mau? Mau aja ya, siapa Kus Yadi pasti mau ya.
Ya, jangankan Pak Kusyandi, saya juga mau kalau misalkan saya ada yang gaji 10 juta per bulan, tapi saya diam aja di rumah. Nggak harus keluar rumah gitu ya. Nah gitu. Kalau misalkan di luaran sana saya bisa dibayar ataupun digaji 10 juta per bulan, kayaknya sangat mustahil gitu. Sedangkan saya hanya lulusan SMK, jurusan TKJ, Teknik Komputer Jaringan, mas saya digaji 10 juta per bulan gitu. Yang namanya gaji 10 juta per bulan itu harus lulusan apa? Saya aja dulu terakhir kerja ya, itu digaji paling besar itu kalau nggak salah waktu di Bandung 2 jutaan kalau nggak salah. Itu pun juga habis sama kontrakan sama jajan. Itu karena kenapa ya? Karena ya terbatasnya dari ijazah. Sedangkan di bisnis ini kita bisa mendapatkan lebih dari itu. Nah, kenapa saya bisa menceritakan seperti itu? Coba deh sama Bapak Ibu. Estimasi dari perusahaan, kita hanya bisa mendaftarkan 2, di bulan pertama kita join, lalu kita duplikasikan yang 2 orang mendaftarkan 2, dalam jangka waktu 1 tahun bisa mendapat 1,67 miliar. Nah, kalau misalkan di luaran sana, kalau misalkan kita digaji 10 juta per bulan, dikali 12 bulan udah berapa? 120 juta. Kira-kira mana bagus? PTBes atau kerja di luaran sana? Tapi bukan saya yang bilang ya. Saya hanya sekedar ngasih pemahaman untuk meyakinkan Bapak Ibu semua begitu luar biasanya perusahaan kita, begitu luar biasanya peluang yang kita jalankan ini. Di PTBes kita bisa dapat 1,67 miliar. Oke lah, misalkan kita pahit-pahitnya misalnya wah itu mah terlalu manis. 1,67 miliar dalam waktu 1 tahun. Misalkan kita dalam jangka waktu bisa mendaftarkan 2 orangnya itu bukan 1 bulan sekali, tapi 2 bulan sekali. Berarti 2 tahun kita bisa dapat 1,67 miliar. Kalau misalkan kita hanya bisa mendaftarkan 2 orang ataupun duplikasi 2-nya 3 bulan sekali, berarti 3 tahun baru kita bisa dapat 1,67 miliar. Karena kalau saya pribadi, kalau misalkan saya ngasih pemahaman ke calon mitra suka seperti itu. Coba deh bayangkan sama Bapak Ibu, kalau misalkan kita di luaran sana, cobalah pahit-pahitnya aja. Misalkan, wah kita mah santai-santai aja menjalankan bisnis ini, karena kita mah seorang karyawan, misalkan kita mah sambil kerja, kita mah udah punya usaha sendiri di luaran sana, dan lain sebagainya. Wah kita mah yang penting 1 tahun sekali kita mendaftarkan 2 orangnya. Berarti kalau misalkan 1 tahun pertama kita join, kita hanya bisa mendaftarkan 2 orang. Terus di tahun yang kedua, yang 2 orang ini masing-masing mendaftarkan 2 orang lagi. Ya berarti kita dalam jangka waktu 12 tahun, kita bisa dapat 1,67 miliarnya itu dalam jangka waktu 12 tahun. Nah kita bikin studi banding. Kalau misalkan kita yang tadi punya penghasilan 10 juta per bulan, dalam 1 tahun 120 juta, berarti kalau misalkan kita disamain sama PTBes, misalkan pencapaiannya 12 tahun, berarti 120 dikali 12 itu kurang lebih sekitar 1,4 miliar. Nah, di PTBes dapat 1,67 miliar selama 12 tahun. Nah, kalau misalkan kita punya gaji 10 juta per bulan, dalam jangka waktu 12 tahun, kita dapat 1,4 miliar. Kira-kira mana bagus? PTBes apa di luar sana? Nah, itulah kenapa saya habis-habisan di bisnis ini. Kenapa saya begitu semangat menjalankan bisnis ini? Ya karena potensinya jauh lebih besar. Jauh lebih besar potensinya. Kalau misalkan berbicara modal, kalau bagi saya, menurut saya gitu ya, di bisnis ini nol besar modalnya. Kenapa saya bilang nol besar modalnya? Ya karena kalau misalkan di bisnis ini kan kita belanja, sedangkan yang namanya belanja ya kita udah biasa di luar sana. Contoh misalkan Bapak Ibu ketika ke counter HP, mengeluarkan uang ke counter, kita beli HP, ya kita nggak ngerasa kerugian kan? Kita misalkan ke Alfamart ataupun Indomart, kita belanja makanan ataupun kebutuhan kita mengeluarkan uang dan kita bisa mendapatkan produk yang kita butuhkan. Nggak ada kerugian. Nah sama di bisnis ini pun juga gitu. Berarti di bisnis ini kita modalnya nol besar. Karena sama seperti di luar sana, ketika kita mengeluarkan uang, kita dapat produk sesuai kebutuhan kita. Bahkan benefitnya itu lebih besar dari apa yang kita keluarkan. Contoh halnya seperti kita belanja 2.600.000, kalau misalkan yang satu paket, kita belanja 2.600.000, kita bisa mendapatkan produk senilai 3,5 juta. Dari pertama aja kita udah diuntungkan, apalagi menjalankan bisnisnya.
Nah, itu yang sangat luar biasa. Kenapa saya begitu semangat di bisnis ini? Pas saya pikir-pikir, saya dulu waktu waktu kerja di luar, ternyata ini sangat jauh berbeda gitu. Dan dengan modal yang satu kali, tapi potensinya sangat dahsyat. Kita nggak harus mikir-mikir packing produk lah, kita nggak harus pikir-pikir gimana cara menjalankannya. Ketika kita nggak paham, kita serahkan ke mentor. Ketika kita nggak bisa menjelaskan bisnisnya, ada mentor yang menjelaskan. Ketika kita nggak bisa menjelaskan produk, ada mentor yang siap menjelaskan. Asal kita siap upgrade ilmunya, asalkan kita selalu mau belajar. Ketika kita mau belajar, ketika kita mau selalu mau upgrade ilmu, insya Allah, maka semakin mudah menjalankan bisnis ini. Kita sudah berada di peluang yang sangat luar biasa, yaitu apa namanya, kita harus benar-benar bersyukur. Coba deh sama Bapak Ibu, kebayang nggak setiap presentasi mungkin di luar sana, selalu ketika kita presentasi ada yang nolak lah, ada yang bilang kendala di modal lah, ada yang pikir-pikir dulu, ada yang minta izin dan lain sebagainya. Banyak alasan-alasan yang di mana mereka itu apa namanya tidak memberikan keputusan untuk mau gabung gitu. Karena kenapa? Ya karena alasan-alasan tersebut. Nah, sekarang kita sudah menjadi mitra, kita sudah bergabung dengan bisnis ini, justru kita itu harus benar-benar bersyukur. Karena banyak di luaran sana yang pengen bergabung dengan bisnis ini tapi terkendala di modal. Banyak di luaran sana yang pengen bergabung dengan bisnis ini tapi nggak ada izin dari istri lah. Keadaannya kayak gini lah, karena sibuk dan lain sebagainya. Nah, kita sekarang udah berada di peluang yang sangat luar biasa. Kita harus benar-benar bersyukur, kita harus benar-benar apa namanya, kita harus benar-benar mempunyai impian yang besar, yang dimana dari impian tersebut kita akan menuntun langkah-langkah kita untuk menuju kesuksesan kita. Insya Allah, kalau misalkan kita apa namanya, kita memahami poin yang pertama tadi, bahan bakar di bisnis ini itu adalah impian, ilmu, terus yang kedua kita sudah berada di apa namanya di kendaraan yang tepat, yaitu PT BES, PT Bandung Eco Sinergi Teknologi. Nah, kalau cara saya presentasi kayak gini, ketika saya kalau misalkan saya kan apa namanya presentasi itu nggak terlalu secara detail gitu, cukup menjelaskan duplikasi 2 saja. Nah, yang tadi saya jelaskan duplikasi 2 tersebut nanti bisa dijadikan bahan presentasi Bapak Ibu semua. Dari mulai legalitas kita sudah aman, dari segi produk kita sudah sangat lengkap. Dan untuk menjalankan bisnis ini cukup melakukan duplikasi 2. Nah, kalau misalkan kita gimana katanya, misalkan dalam 1 bulan tidak bisa mendaftarkan 2, tapi 2 bulan sekali kita bisa mendaftarkan 2 orangnya, berarti 2 tahun kita bisa mendapatkan 1,67 miliar. Nah, kenapa saya begitu semangat kayak gini? Karena ketika saya paham, ketika saya sama mentor-mentor yang di atas saya menjelaskan bahwa dalam jangka waktu 12 bulan saja, 12 tahun saja kita bisa dapat 1,67 miliar, dibandingkan sama di luaran sana ketika kita dapat 10 juta per bulan dikali 12 tahun dapat 1,4 miliar, itu lebih bagusan PT BES. Santai-santainya saja kita dalam 1 tahun hanya bisa mendaftarkan 2, udah sangat luar biasa. Ketika saya udah paham seperti itu, kalau misalkan santai-santai aja udah luar biasa, apalagi kalau misalkan kita bergegas, apalagi kalau misalkan kita gaspol dari sekarang. Karena yang namanya waktu kita nggak tahu. Mungkin saya, Bapak Ibu, ataupun orang-orang tercinta kita sekarang lagi sehat, lagi baik-baiknya. Tapi kan yang namanya usia, yang namanya kesehatan, kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Nah, PTB sudah memberikan peluang yang sangat luar biasa buat kita. Yang dimana itu akan memberikan perubahan ataupun apa namanya kemajuan kepada diri kita sama keluarga. Ketika saya udah paham tentang bisnis ini potensinya sangat luar biasa, saya nggak nunggu nanti lagi, saya langsung gaspol dari saat itu pun juga. Makanya wajar kemarin ketika mungkin ada yang tahu juga, salah satu tim di tim saya juga, selama 3 hari poin tinggal 74 lagi, selama 3 hari saya gaspol habis-habisan karena potensinya sangat dahsyat. Alhamdulillah poin 74 itu sudah full bisa achieve mobil cash. Poin 74 hanya hanya butuh waktu cuma 3 hari. Karena kenapa? Karena saya habis-habisan menjalankan bisnis ini. Karena di bisnis ini kita sama. Saya, Bapak Ibu, teman-teman, sahabat semua, kita berada di kendaraan yang sama, kita berada di peluang yang sama,
produknya sama, sistemnya sama, tapi kenapa hasilnya berbeda? Karena kenapa? Karena sekalipun ladangnya kebunnya sama, ladangnya sama, kalau misalkan petaninya berbeda, pasti hasilnya beda juga. Begitupun juga dengan bisnis ini. Kalau misalkan kita kalau misalkan kita udah berada di kendaraan yang sama, di perusahaan yang sama, produknya sama, sistemnya sama, tujuan kita sama, dan caranya pun kita sama, insya Allah pasti akan lebih cepat juga. Dan saya bisa berada di titik seperti ini karena saya mengikuti apa yang diarahkan sama mentor. Saya nggak pernah melihat mentor saya sekalipun usianya masih muda daripada saya nggak pernah melihat keadaannya seperti apa, tapi saya benar-benar mengkosongkan gelas, dan saya benar-benar selalu meminta arahan kepada mentor. Apa yang saya harus lakukan? Kenapa saya harus seperti ini terus, dan seperti apa lagi yang saya harus lakukan? Saya nggak pernah lepas dari yang namanya konsultasi setiap hari. Sampai saat ini. Ya mungkin di timnya Mas Ferry ataupun Mas Rijal, saya paling bawel waktu pertama join sampai sekarang. Karena kenapa? Ketika saya melihat prestasi Mas Rijal, ketika saya melihat prestasinya Mas Ferry, ternyata beliau bisa mendapatkan motor, beliau bisa mendapatkan mobil dengan cara seperti itu. Nah, saya selalu berpikirnya gini, sekalipun mereka usianya di bawah saya, kalau misalkan saya pengen mendapatkan hal seperti itu, berarti saya harus konsultasi nih. Saya harus mengikuti nih langkah-langkahnya. Apa sih yang dilakukan sama mereka gitu? Sehari-harinya apa? Pendampingannya kayak gimana? Presentasinya seperti apa? Targetnya seperti apa? Ketika saya konsultasi dan saya dikasih pemahaman sama beliau, dan saya langsung lakukan, dan alhamdulillah sudah terbukti. Maka ya mudah-mudahan aja gitu. Di sini juga saya bukan berarti mau menggurui ataupun apa, tapi ini hanya sekedar sharing apa yang saya lakukan, dan ini langkah-langkah saya gitu di bisnis ini. Dan mudah-mudahan aja bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semua dan sahabat semua. Nah, tadi kan yang pertama bahan bakarnya udah dijelaskan ya, udah paham ya. Bahan bakar di bisnis ini adalah impian dan ilmu. Terus yang kedua kendaraan PTBS. Terus yang ketiga pengendaranya. Karena sebagus apapun kendaraannya, meskipun full tank bahan bakarnya, kalau misalkan kita nggak bisa mengendarai, gimana mau sampai ke tujuan tersebut? Gimana kita mau sampai dari Tasik ke Jakarta kalau misalkan nih sama Pak Haji Febrian, oh ya Mas ataupun Bu, udah saya kasih ini kunci mobilnya, ini mobilnya, silakan Bapak Ibu tinggal bawa aja dari Tasik ke Jakarta. Kalau misalkan kita nggak pandai bawanya, gimana kita mau bisa sampai ke tujuan? Makanya itu kita harus bisa menjadi pengendara yang tepat juga. Nah, maksud pengendara yang tepat ya seperti apa? Ya kita benar-benar bisa membawanya gitu dengan cara apa? Seperti yang tadi saya jelaskan. Kita harus tahu dulu langkah-langkahnya. Kita harus tahu dulu nih apa nih yang harus kita lakukan setiap harinya. Jadi kita harus punya target lah, kita harus prospek, nggak peduli banyak orang yang mau menolak dan lain sebagainya. Kita nggak pernah peduliin orang yang mau menertawakan kita. Karena kenapa? Karena yang namanya orang, kita susah dikomentarin, kita sukses dikomentarin. Yang namanya hidup nggak akan pernah lepas dari yang namanya komentar. Cuman yang jadi pertanyaannya, ketika orang yang komentar tersebut apakah bisa orang yang komentar itu apakah bisa untuk menjamin kita sukses? Enggak kan? Kalau misalkan mereka tidak bisa menjamin kita sukses, buat apa kita dengerin mereka? Terserah mereka mau bilang apapun juga, yang penting kita fokus ke tujuan kita pahami bisnis ini, insya Allah maka motor, mobil, Pajero, rumah pasti kita dapatkan. Kita jangan pernah pedulikan mau bilang misalkan bisnis ini mah penipuan, wajar orang itu bilang penipuan. Karena kenapa? Karena mereka belum paham. Karena apa yang kita pahami di bisnis ini, apa yang kita pelajari di bisnis ini, orang lain belum tentu paham dengan bisnis ini. Nah, gimana caranya supaya mereka paham dengan bisnis ini? Ya kita tinggal kasih pemahaman. Karena kita sebagai member ataupun mitra PTBS bukan berarti kita mau mengajak orang. Kalau misalkan kita mau mengajak orang, ya pasti sulit. Tapi kita memberikan pemahaman ke orang tersebut bahwa produknya seperti ini nih, gitu. Bahwa bisnisnya seperti ini. Mau gabungnya silakan, nggak juga nggak apa-apa.
Setiap saya prospekkan, saya nggak pernah ngajak-ngajak orang harus bergabung dengan bisnis ini. Tapi kenapa orang lain bergabung dengan bisnis ini? Ya karena saya memberikan pemahaman ke mereka bahwa bisnis ini sangat luar biasa. Saya nggak pernah ke orang lain, yuk kita bisnis ini tuh bisnis yang sangat luar biasa. Nggak pernah sampai sekarang pun juga. Tapi kenapa bisa closingan? Kenapa bisa di titik seperti ini? Karena saya memberikan pemahaman, saya gali kebutuhan dulu. Calon mitra itu kebutuhannya apa? Pasti yang namanya orang itu pasti mempunyai kebutuhan, pasti mempunyai impian. Tapi mau seperti apa untuk mewujudkannya? Nah, sedangkan PTBS ini sudah ada. Gimana cara gimana cara untuk mewujudkannya? PTBS sudah sediakan. Mau penghasilan harian sudah disediakan, penghasilan mingguan sudah disediakan, penghasilan bulanan sudah disediakan, dari motor, mobil sampai rumah sudah disediakan. Tinggal kembali lagi ke kitanya, tergantung kita. Mau seberapa cepat atau lebih cepatnya kita untuk mendapatkan reward-rewardnya, mau besar ataupun lebih besarnya kita mendapatkan bonusnya, itu kembali lagi ke kitanya. Karena ini bisnis kita sendiri, bukan bisnis upline, bukan bisnis downline, bukan bisnis siapa-siapa. Ini bisnis kita sendiri. Nggak peduli misalkan upline sekarang jarang ada kabar ataupun gimana, atau misalkan kok downline saya disuruh gerak kok nggak gerak-gerak, kok tim saya disuruh prospek kok nggak prospek. Jangan pernah memikirkan orang lain dulu, tapi pikirkan diri kita dulu. Karena orang lain bisa gerak, orang lain bisa bisa terfokus kepada bisnis ini, tergantung kita. Karena kita sebagai upline-nya. Karena ini bisnis kita. Kalau misalkan kita pengen lebih cepat di bisnis ini, kalau misalkan kita pengen cepat perkembangan di bisnis ini, berarti kita harus benar-benar ditanamkan kepada diri kita. Kita jangan pernah menaruh ataupun ketergantungan terhadap orang lain. Tapi kita lebih ke mandiri. Nah, kita sebagai upline-nya, kalau misalkan di sini ada Bapak Ibu ataupun sahabat semua yang udah punya mitra, kita tuh harus bisa memberikan contoh gitu. Kita harus menjadikan motivator buat mereka untuk menjalankan di bisnis ini. Kalau misalkan ada yang kurang paham, kita bisa konsultasikan. Gitu. Insya Allah kalau misalkan paham dengan 3 poin tersebut, karena yang saya tanamkan seperti itu, saya selalu mengingatkan, berarti benar juga gitu. Di bisnis ini kalau misalkan kita bahan bakarnya udah full tank ataupun bensinnya udah full tank, kendaraannya sudah ada, pengendaraannya sudah tepat, maka insya Allah dari Tasik ke Jakarta yang tadinya estimasinya cuma 7-8 jam, karena kitanya ngegaspolnya habis-habisan, karena kitanya punya target, yang meskipun dalam estimasi cuma 8 jam, bisa kurang dari 8 jam. Tapi kalau misalkan kitanya santai-santai, kalau misalkan kitanya kadang kita prospek, kadang enggak, kadang kita presentasi, kadang enggak, kadang promosi, kadang enggak, ya gimana mau sampai. Kalau misalkan di dalam perjalanan ada tempat rest area, kita istirahat dulu. Ada warung tempat ngopi, kita ngopi dulu. Ada cewek cantik, kita mampir dulu. Ya kapan kita sampainya gitu. Tapi kalau misalkan kita fokus ke tujuan kita fokus ke target kita nggak peduli mau di jalannya seperti apapun itu, kita fokus ke tujuan, kita gaspol habis-habisan, maka insya Allah ketika orang lain santai-santai, kita akan lebih cepat. Dan itu yang saya lakukan. Saya nggak peduli di lingkungan saya mau seperti apapun itu, ketika misalkan di teman-teman ada yang lagi udah tidur lah, kalau misalnya di base camp ketika jam 1 ataupun jam 12 udah pada tidur ataupun ada yang belum juga, saya nggak peduli. Ketika saya fokus ke tujuan saya presentasi ataupun online itu sampai jam 3 pagi. Bangun pagi lagi jam 5, sholat, langsung online, gaspol lagi sampai jam 3 pagi lagi. Wajar nggak bisa cepat lebih dari orang lain? Wajar. Karena kita melakukan apa yang tidak orang lain lakukan. Ketika kita melakukan apa yang orang lain tidak lakukan, maka insya Allah kita akan mendapatkan apa yang orang lain tidak dapatkan. Makanya dari itu buat sahabat semua, Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan yang hadir di Zoom malam hari ini selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kelancaran juga rezekinya. Maka insya Allah kalau masalah sukses di bisnis ini, mau santai-santai pun pasti bakal sukses. Dijamin pasti bakal sukses. Orang yang santai di PTBS pasti bisa sukses. Tapi suksesnya sisa dari orang-orang yang bergegas.
Makanya dari itu, kalau misalkan suksesnya nggak mau dari sisa-sisa orang yang mau, yang dari orang yang bergegas, maka dari sekarang gaspol habis-habisan. Tanpa nanti kita hajar habis-habisan. Kita bantu banyak orang supaya terbebas hutang riba, kita bantu